Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan simpangan baku pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Untuk materi yang keenam, simpangan baku. Jika sebelumnya sudah kita pelajari simpangan baku pada data tunggal, nah kali ini kita pelajari simpangan baku pada data berkelompok. Nah, simpangan baku pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di mana S di sini adalah simpangan baku. Kemudian untuk XI di sini adalah nilai tengah dari interval kelas ke I. Selanjutnya untuk FI di sini adalah frekuensi dari interval kelas ke I dan X bar adalah nilai rata-ratanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut histogram yang menunjukkan panjang 39 helai daun salam yang dicatat dalam satuan milimeter. Tentukan simpangan baku dari data di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diberikan data berkelompok dalam bentuk diagram histogram. Maka, pertama-tama kita nyatakan terlebih dahulu histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, karena banyaknya batangan pada histogram ini ada 7, maka banyaknya kelas interval ada 7 kelas. Selanjutnya, karena histogram ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya, maka diketahui di sini adalah nilai XI. Sehingga kita tidak perlu lagi menentukan nilai tengahnya nanti. Nah, untuk nilai tengah dengan panjang 122 mm, di sini ada sebanyak 2 helai. Berikutnya untuk nilai tengah dengan panjang 131 mm, ada sebanyak 5 helai. Berikutnya untuk nilai tengah dengan panjang 140 mm, ada sebanyak 9 helai. Berikutnya untuk nilai tengah dengan panjang 149 mm, ada sebanyak 12 helai. Berikutnya untuk nilai tengah dengan panjang 158 mm, ada sebanyak 5 helai. Berikutnya untuk nilai tengah dengan panjang 167 mm, ada sebanyak 4 helai. Nah, terakhir untuk nilai tengah dengan panjang 176 mm, ada sebanyak 2 helai. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari histogram di samping ini. Nah, setelah dibentuk tabel distribusi frekuensinya, maka langkah pertama di sini akan kita tentukan nilai rata-ratanya. Adapun nilai rata-rata dari data berkelompok itu dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, berdasarkan rumus ini, maka akan kita cari nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI, dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka di sini kita buat kolom yang menyatakan perkalian XI dengan FI, dengan menggunakan kolom berikut ini. Maka tinggal kita kalikan kolom XI dengan kolom FI.
Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 122 dan F1 sama dengan 2, maka X1 dikali F1 yaitu 122 dikali 2, hasilnya adalah 244. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 131 dan F2 sama dengan 5. Maka X2 dikali F2 yaitu 131 dikali 5, hasilnya adalah 655. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 140 dan F3 sama dengan 9, maka X3 dikali F3 yaitu 140 dikali 9, hasilnya adalah 1260. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 149 dan F4 sama dengan 12, maka X4 dikali F4 yaitu 149 dikali 12. Hasilnya adalah 1788. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 158 dan F5 sama dengan 5, maka X5 dikali F5 yaitu 158 dikali 5, hasilnya adalah 790. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 167 dan F6 sama dengan 4, maka X6 dikali F6 yaitu 167 dikali 4, hasilnya adalah 668. Terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan X7 sama dengan 176 dan F7 sama dengan 2, maka X7 dikali F7 yaitu 176 dikali 2, hasilnya adalah 352. Maka akan kita cari nilai dari XI sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI dengan cara menjumlahkan seluruh bilangan yang ada di kolom XI dikali FI ini. Maka 244 ditambah 655 ditambah 1260 ditambah 1788 ditambah 790 ditambah 668 ditambah 352, hasilnya adalah 5757. Maka didapat nilai XI sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI sama dengan 5757. Nah, sedangkan untuk nilai XI sama dengan 1 sampai dengan N dari FI, maka tinggal kita jumlahkan semua bilangan yang ada di kolom FI, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 39. Maka nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI sama dengan 39. Nah, setelah didapat kedua nilai ini, maka tinggal kita cari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Maka substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar sama dengan 5757 per 39. Nah, hasil dari 5757 dibagi 39 adalah 147,61. Maka didapat nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan 147,61. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita cari simpangan bakunya di sini dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka akan kita cari kembali nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu.
Nah, untuk mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, maka kita buat 3 buah kolom yang menyatakan nilai XI dikurang X bar, kemudian XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, dan FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk ketiga kolom ini akan kita gunakan dua angka di belakang koma. Pertama akan kita cari nilai dari XI dikurang X bar, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 122 dan X bar sama dengan 147,61. Maka X1 dikurang X bar, yaitu 122 dikurang 147,61. Hasilnya adalah negatif 25,61. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 131 dan X bar sama dengan 147,61, maka X2 dikurang X bar, yaitu 131 dikurang 147,61, hasilnya adalah negatif 16,61. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 140 dan X bar sama dengan 147,61, maka X3 dikurang X bar, yaitu 140 dikurang 147,61. Hasilnya adalah negatif 7,61. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 149 dan X bar sama dengan 147,61, maka X4 dikurang X bar yaitu 149 dikurang 147,61. Hasilnya adalah 1,39. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 158 dan X bar sama dengan 147,61, maka X5 dikurang X bar, yaitu 158 dikurang 147,61, hasilnya adalah 10,39. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 167 dan X bar sama dengan 147,61, maka X6 dikurang X bar yaitu 167 dikurang 147,61. Hasilnya adalah 19,39. Terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan X7 sama dengan 176 dan X bar sama dengan 147,61, maka X7 dikurang X bar yaitu 176 dikurang 147,61, hasilnya adalah 28,39. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kuadratkan kolom XI dikurang X bar ini, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk negatif 25,61 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 655,87. Berikutnya, untuk negatif 16,61 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 275,89. Berikutnya untuk negatif 7,61 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 51,91. Berikutnya untuk 1,39 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 1,93. Berikutnya untuk 10,39 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 107,95. Berikutnya untuk 19,39 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 375,97. Terakhir, untuk 28,39 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 805,99. Nah, berikutnya yang ketiga akan kita cari nilai FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita kalikan kolom FI dengan kolom XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka 2 dikali 655,87 hasilnya adalah 1311,74. Berikutnya 5 dikali 275,89
Hasilnya adalah 1379,45. Berikutnya, 9 dikali 57,91 hasilnya adalah 521,19. Berikutnya 12 dikali 1,93 hasilnya adalah 23,16. Berikutnya 5 dikali 107,95 hasilnya adalah 539,71. Berikutnya 4 dikali 375,97 hasilnya adalah 1503,80. Terakhir 2 dikali 805,99 hasilnya adalah 1611,98. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan nilai-nilai yang ada di kolom FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 untuk mendapatkan nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka 1311,74 ditambah 1379,45 ditambah 521,19 ditambah 23,16 ditambah 539,75 ditambah 1503,88 ditambah 1611,98 hasilnya adalah 6891,12. Maka didapat nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 6891,12. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka tinggal kita cari nilai simpangan bakunya dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. S sama dengan akar dari 6891,12 per 39. Nah, untuk hasil dari 6891,12 dibagi 39 adalah 176,69. Sehingga didapat S sama dengan akar dari 176,69. Nah, selanjutnya hasil dari akar 176,69 adalah 13,29. Maka didapat nilai S sama dengan 13,29. Jadi, simpangan baku dari data di samping ini adalah 13,29. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan simpangan baku pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.